Oke guys, balik lagi bareng gue Demi di channel Caramel Popcorn, channel spesialis yang khusus bahas film-film Asia yang berisikan film Asia cuy. Nah, film yang akan kita bahas kali ini adalah sebuah film yang bergenre drama romance lagi nih, yang berjudul Ang Pambangsan Twist. Apa lagi nih judulnya nih? Aduh, 2018 cuy. Nah, susah banget judulnya cuy. Apa lagi? Gue ulang ini. Ang Pambangsan Twist tahun 2018 cuy. Oh, aduh. Film yang berdurasi tayang 1 jam 36 menit ini rilis pada tanggal 7 Maret tahun 2018 dan disutradarai oleh Ivan Andrew Fayawal. Aduh nih namanya nih susah-susah cuk. Dibintangi oleh Anna Castillo, Sam Milby, Bobby Walker, Sam Pinto, dan mbak lucu-lucu manja kesayangan Haji Samsul lagi nih, yaitu Mbak Yasi Pressman cuy. Terserah dah sana. Berkisah tentang seorang wanita yang selalu sial dalam menjalani hubungan percintaannya, yang membuatnya lantas membuang harapan besarnya untuk mendapatkan kekasih. Sampai pada suatu hari, saat wanita ini cangkul-cangkul dengan seorang pria yang menurutnya mungkin bisa mengobati hatinya, ia malah dihadapkan oleh sesuatu yang lebih rumit, yang ternyata pria yang ia suka itu telah menikah dan sudah mempunyai seorang anak. Apakah yang akan terjadi kepada hubungan percintaan wanita cantik ini dan cerita? Penasaran gimana alur cerita dari film ini? Siapkan cemilan kalian nih, langsung aja deh kita gas ke pembahasannya cuy. Sudah. Langsung cuy, kita cuy. Aduh nih terlalu banyak, lama banget cuy. Udin. Aduh nih Udin. Film akan berfokus kepada seorang wanita cantik yang bernama Trina, yang diceritakan selalu sial dalam hubungan percintaan yang ia jalani. Merasa kalau ia sangatlah sulit untuk mendapatkan hati seorang pria setia, Trina pun lantas menyerah dan membuang semua harapannya untuk memiliki hubungan layaknya pasangan normal di luar sana. Neraja pantun lagi Nadine, mantap. Suatu hari, melihat Trina anaknya galau dan malas untuk beraktivitas, sang ayah pun datang membangunkannya dengan sepasang tutup panci, agar Trina anaknya ini semangat bangun untuk pergi bekerja. Trina ini diceritakan adalah seorang resepsionis yang bekerja di perusahaan advertising atau perusahaan pengiklan, yang memiliki atasan killer yang kerjaannya marah-marah setiap hari. Beberapa saat, terlihat seorang pria yang dianggap Trina tampan datang menghampiri, yang datang berniat ingin melamar sebagai art director di perusahaan itu. Besoknya, saat Trina bersiap ingin pergi bekerja, di seberang jalan, Trina malah melihat pria yang kemarin bertemu dengannya saat berada di kantor, yang ternyata pria itu adalah tetangga penghuni baru seberang rumahnya Trina. Mas-mas mau melamar kerja diceritakan bernama Nio. Mantap nih Nio nih, jagoan Nio apa nih? Kayak iklan-iklan dulu cu, ada cu jagoan Nio. Permen nggak tuh, seinget gue tuh. Melihat Mas Nio nyuci mobil badan berotot nggak pakai baju, Trina pun sambil menghayal berjalan mendekat untuk menghampiri, yang ceritanya mau seksi-seksian malah jadi kesembur. Setelah saling mengetahui satu sama lain di momen pada pagi itu, Trina yang telah diangkat jadi copywriter di pekerjaannya, ia pun datang ke kantor dengan semangat dan riang gembira karena sudah naik jabatan dan sudah tidak bekerja sebagai resepsionis lagi. Mengejutkannya, Nio malah terlihat berada di kantornya pada pagi itu, yang ternyata Nio ini adalah art director baru di sana dan akan menjadi partnernya Trina. Saat Trina dimarah-marahi oleh atasannya karena ide konsep yang ia tawarkan terlalu ekstrim, Nio yang masih ingin tetap bekerja di kantor itu, ia pun mencoba meyakinkan Trina kalau mereka harusnya lebih bisa bekerja sama dan mulai berusaha untuk saling mengerti satu sama lain. Saat Trina dan Nio sudah tidak saling egois lagi untuk menentukan sebuah konsep, sang bos yang melihat presentasinya mereka yang baru dan merasa kalau itu adalah suatu ide yang bagus, sang bos pun akhirnya menyetujui konsep itu, yang membuat mereka berdua lantas pergi untuk minum-minum guna merayakan. Pokok dari permasalahan pun dimulai saat Nio ini terlalu mabuk dan terpaksa ikut Trina masuk ke dalam rumahnya. Nio malah lantas tak sadar mencium Trina, yang membuat mereka berdua cangkul gergaji lucu-lucu manja. Aduh nih, belum apa-apa ya, sudah apa nih? Aduh nih, Udin, astaga. Besoknya, saat berada di kantor, berhubung tadi malam sudah au-au ai-ai di rumahnya Trina,
Hal itu pun membuat Nio berniat mengajak Trina untuk makan malam berdua, yang lantas diterima Trina ini dengan riang gembira. Di hari-hari berikutnya, berhubung sudah merasa kalau ia bukanlah seorang wanita single lagi, Trina pun merasa senang dan bergembira, dan lantas joget-joget gak jelas di kantor karena kegirangan. Akan tetapi naasnya, saat Nio datang di pagi itu, Nio malah terlihat membawa seorang anak kecil yang bernama Murphy, yang ternyata Nio ini adalah seorang duda yang sudah mempunyai anak. Aduh nih, udah terlanjur, ai baru dibilang ya. Baru saja merasakan bagaimana senangnya mempunyai pasangan seperti yang ia inginkan, hal rumit pun terus saja datang menghampiri hidupnya, yang membuat Trina ini dilema menghadapi situasi itu. Setelah Nio mengajak Trina untuk makan siang bersama Murphy anaknya, di samping Murphy yang terlihat jelas kalau ia tidak suka dengan keberadaan Trina, sang ibu malah terlihat datang, yang membuat Trina ini lantas bingung harus bersikap apa. Aduh nih, datang ibunya cu. Aduh nih, Udin. Mbak, ibunya Murphy mantan istrinya Nio bernama Monica. Monica dan Nio ini diceritakan adalah sepasang suami istri yang sudah bercerai dan sudah tidak tinggal bersama, meskipun mereka berdua masih memiliki hubungan yang baik karena hanya sebatas sayang dengan anak mereka. Mengetahui Murphy anaknya tidak begitu suka dengan Trina kekasihnya, Nio pun mengajak Trina dan Murphy anaknya untuk pergi berlibur ke luar kota, agar Murphy ini bisa lebih dekat dengan Trina calon ibu barunya itu. Naasnya, saat sudah berada di luar kota dan menikmati masa liburan mereka, di kolam renang, Murphy malah menghilang saat Trina dan Nio sibuk mengobrol, yang membuat Nio sang ayah ini takut setengah mati pada waktu itu. Saat mereka berdua menemukan Murphy yang ternyata pergi untuk naik kereta-keretaan, sialnya, Monica sang ibu yang mengetahui kalau Nio ini telah teledor sudah mengingkari kesepakatan mereka kalau Murphy adalah prioritas utama. Monica pun memutuskan untuk membawa Murphy pergi ke Kanada guna tinggal bersama dengannya, yang membuat Nio ini terpaksa harus ikut mereka dan meninggalkan Trina di Filipina. Sang ayah yang melihat anaknya telah sakit hati dan lagi-lagi mengalami kesialan di dalam hubungan percintaan, sang ayah pun berusaha untuk menghibur, memberikan semangat, dan berbaik hati membelikan tiket pesawat menuju Kanada guna menyuruh Trina ini menyusul kekasihnya. Saat Trina sudah bersusah payah menyusul Nio ke Kanada dan rela melakukan apa saja demi pria itu, mengetahui sang pria terlihat bahagia dengan keluarga kecilnya, Trina pun lagi-lagi sakit hati dan mengurungkan niatnya untuk menemui Nio, dan lantas marah kepada sang ayah karena tidak mau membiarkannya menyerah. Naasnya, setelah Trina marah kepada ayahnya, saat ia berada dalam perjalanan pulang ke Filipina, sang ayah malah wafat akibat terkena serangan jantung, yang membuat Trina ini lantas depresi karena orang tua satu-satunya yang sangat ia sayangi itu telah meninggalkannya. Merasa kalau ia selalu mendapatkan kesialan di dalam hidupnya, Trina pun lantas galau bersedih selama berbulan-bulan, yang membuat Niolah yang sekarang berusaha mati-matian untuk mendapatkan hatinya Trina lagi. Sampai pada suatu hari, saat Trina menemukan quotes atau kutipan bekas tulisan mendiang ayahnya, Trina pun akhirnya memutuskan untuk bersedia menemui Nio lagi, yang bilang kalau Monica dan Murphy anaknya sekarang sudah jauh lebih mengerti tentang hubungannya mereka. Dan filmnya pun berakhir dengan Nio yang sekarang boleh mengunjungi Murphy sang anak kapanpun ia mau. Dan Trina yang sekarang sudah menjadi istrinya Nio yang terlihat di rumah sakit habis melahirkan anaknya mereka. Cuy, menikah juga akhirnya cu. Aduh nih, Udin. Udin. Udah cu, closing dah, habis dah filmnya cu. Udin, Udin gara-gara Udin kayaknya nih. Aduh nih, apa lagi nih? Guys, ya mungkin segini aja ya untuk pembahasan alur film kali ini ya. Ini buat kalian yang pengen nonton movie-nya, kalian langsung aja search nonton film Ang Pambangsan Third Wheels tahun 2018 di Google Chrome. Dari film ini kita bisa belajar mantap nih, ada pesan moral lagi ya. Terkadang hal yang tak pernah kita bayangkan bisa saja terjadi di dalam hidup, dan masalah yang tak pernah kita duga kapanpun bisa saja datang menghampiri kita. Kita sebagai teman satu kampungnya Haji Samsul, cobalah tetap tegar dan bersabar dengan hati yang besar saat cobaan datang ke hidup kita. Dan teruslah semangat menjalaninya dengan berusaha membuat hidup kita menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya cuy.
Udin. Aduh. Udin. Seperti biasa nih, gue mau ngucapin terima kasih banyak nih buat kalian yang udah nonton, dan terima kasih banyak buat kalian yang udah subscribe ke channel Karamel Popcorn. Kita juga punya channel Karamel Popcorn yang kedua, yang ketiga juga ada. Kalau kalian mau subscribe, silahkan, linknya ada di deskripsi cuy. Nanti kita bakalan bahas film-film seru yang bagus-bagus lagi ya. Mungkin segini dulu nih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Gue Demis sebagai narator pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih guys. Bye-bye.